Nah, cara yang kedua adalah orang ketika dia gagal, dia coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Hingga akhirnya dia frustasi dan menyerah. Hai, jumpa lagi dengan saya Ronald Hutagalung di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang satu topik yang banyak orang hindari untuk dibahas karena banyak orang tidak suka dengan topik ini, yaitu kita akan bahas tentang kegagalan. Manusiawi sebenarnya ketika kita tidak suka gagal, kita benci kegagalan, kita menghindari kegagalan. Karena di setiap kegagalan yang kita hadapi, di setiap kegagalan yang kita alami, biasanya itu ada sakit yang mendalam. Namun, yang harus kita sadari, sisi lain dari kegagalan yang membawa sakit tadi, itu kegagalan ternyata adalah tiket kita untuk bagaimana mencapai apapun yang kita inginkan. Kita semua pasti punya hal yang mau kita wujudkan. Kita punya sesuatu yang mau kita dapatkan. Dan untuk memperoleh apa yang ingin kita wujudkan maupun yang ingin kita dapatkan, maka di situ butuh usaha. Usaha yang senantiasa ada berhasil dan ada juga gagal. Nah, yang paling penting sebenarnya dalam hidup ini, kita butuh punya konsep dalam bagaimana melihat kegagalan itu sendiri itu. Karena ketika kita punya konsep yang tepat dan memberdayakan, maka di saat kita berusaha dan kemudian kita gagal, kita tidak akan kemudian terhenti langkahnya dan mundur tanpa akhirnya terus berusaha mewujudkan apa yang kita inginkan. Sebaliknya, kalau kita kemudian punya konsep yang keliru tentang kegagalan yang terjadi, akhirnya inilah yang akan menjadi penghambat kita untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan. Nah, bicara tentang kegagalan, ada 3 cara orang bagaimana menyikapi kegagalan dalam hidup, dalam bisnis, dalam apapun. Orang yang pertama adalah ketika dia ingin mewujudkan apa yang dia inginkan dan kemudian dia berusaha lalu gagal, maka orang ini melihat kegagalan sebagai sebuah pertanda. Pertanda apa? Pertanda bahwa dirinya dianggapnya tidak pantas untuk mendapatkan apa yang sedang dia wujudkan. Dia merasa bahwa dia tidak bisa untuk bagaimana mengerjakan yang sedang dia kerjakan. Dia meyakini bahwa dia tidak mampu dalam bagaimana mengupayakan apa yang dia wujudkan. Akhirnya yang terjadi, orang pertama ini saat dia gagal dalam percobaan pertama, dia akan mundur sambil meyakini bahwa apa yang saya inginkan tadi sesungguhnya bukanlah hal yang bisa saya dapatkan. Cara yang kedua, ada orang yang ketika dia ingin sesuatu, yang dia lakukan kemudian adalah dia berusaha keras mewujudkan hal itu. Kemudian ternyata usahanya gagal. Kemudian dia mencoba lagi, gagal lagi. Coba lagi, gagal lagi. Setelah itu dia coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, dan seterusnya hingga akhirnya dia merasa lelah, letih, dan akhirnya menyerah. Nah, orang tipe kedua ini adalah orang-orang yang kita kenal sebagai pejuang tangguh. Mereka yang punya mental baja, yang senantiasa punya keteguhan hati untuk mewujudkan apapun yang mereka inginkan. Sayangnya, cara mereka ketika gagal coba lagi, gagal coba lagi, itu adalah cara yang keliru di dalam bagaimana kita mencapai sukses kita. Orang-orang yang menggunakan cara ini hanya akan menemukan, meski mereka sudah bekerja keras, mereka tetap gagal, hidup mereka tetap susah, kehidupan mereka tetap miskin, nilai mereka tetap jelek. Kenapa? Karena meski mereka mencoba lagi, yang menjadi masalahnya adalah mereka mencobanya dengan cara yang sama. Nah, orang yang ketiga ataupun cara yang ketiga di dalam bagaimana menyikapi kegagalan adalah ketika dia inginkan sesuatu, dia mencoba
dengan usaha yang terbaik yang dia miliki. Pada percobaan pertama dia gagal, kemudian dia menarik diri sebentar, melihat, mengevaluasi apa sih sebenarnya yang membuat saya belum bisa mendapatkan yang saya inginkan. Kemudian dia melakukan sedikit modifikasi, dia coba lagi, dan ternyata masih gagal. Dia tarik dirinya dan kemudian lihat apa yang butuh saya lakukan, apa yang tidak perlu saya lakukan lagi, agar kemudian saya bisa memperoleh hasil yang lebih baik. Setelah itu dia lakukan lagi dan akhirnya dia bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Coba, gagal, ubah strategi, coba, gagal, ubah strategi, hingga akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Nah, cara ketiga inilah sesungguhnya cara yang digunakan oleh mereka-mereka yang berhasil, yang sukses, yang telah mampu mewujudkan apapun yang mereka inginkan. Karena setiap apa yang kita inginkan itu senantiasa ada cara yang tepat untuk mewujudkannya. Ketika kita ingin sesuatu dan kemudian kita belum menemukannya, bisa jadi karena cara kita masih salah. Kita butuh ubah strateginya sampai kemudian akhirnya kita bisa mewujudkan hal tersebut. Nah, lihatlah, kegagalan dalam situasi apapun itu akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah bagian dari proses bagaimana kita menjalani kehidupan. Sebenarnya yang paling penting adalah bukan seberapa besar kegagalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana cara kita menyikapi kegagalan, cara kita bagaimana melihat kegagalan, dan bagaimana kita justru bisa memanfaatkan kegagalan untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan. Jangan takut gagal. Gagal adalah teman, gagal adalah sahabat bagi kita untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. See you.